Ya, halo sahabat sukses YouTuber. YouTube itu bagaikan mucikari. Jadi supaya Anda laris, maka Anda harus tahu tuh dan baik-baikin YouTube. Nah, bagaimana supaya video Anda banyak yang nonton? Simak ya. Iya benar. Memang YouTube itu seperti mucikari ya. Dia akan mencarikan video Anda penonton sekaligus mencarikan penonton video-video yang cocok buat mereka. Jadi yang menguntungkan seorang mucikari adalah ketika bolak-balik lagi dan lama. Nah, itu sama. Jadi ketika teman-teman membuat video kemudian Anda serahkan ke YouTube, YouTube akan memasarkannya. Oke teman-teman ya, sorry. Tapi SEO itu banyak menjadi traffic kalau orang dari search. Karena di YouTube itu kan ada 3 ya, di display di awal, kemudian kolom pencarian, kemudian satu lagi rekomendasi. Jadi bahwa menurut survei bahwa traffic yang terbanyak itu dari rekomendasi. Jadi semua channel-channel kecil tentu masih mengandalkan kolom pencarian, external traffic ya, yang didapat dari sharing link dari WA, sharing link kita di sosial media. Tapi channel-channel besar itu didapat trafficnya dari rekomendasi YouTube atau suggested video. Nah, jadi kalau kita pengen mendapatkan traffic yang banyak, view yang banyak, ternyata kita harus tahu soal ini teman-teman. Kita harus explore lagi. Nah, video ini kita akan explore ya, supaya kita dapat inspirasi yang akan menghasilkan view yang lebih banyak dibanding kalau kita hanya mengkutak-kutik SEO saja. Oke ya. Jadi apa suggested video rekomendasi itu apa sih? Itu adalah apa itu suggested video YouTube ya teman-teman. Suggested video recommendation on the what page ya, ke what page, kemudian that viewer may be interested in watching next. Apa itu suggested video? Adalah video-video yang direkomendasikan YouTube supaya ditonton berikutnya. Jadi kalau Anda menonton video, kemudian sebelah kiri itu ada beberapa video, itu namanya recommendation video. Atau kalau dengan handphone di bawah ya, Anda bisa melihat banyak video-video. Itu adalah video-video yang direkomendasikan YouTube untuk Anda tonton berikutnya. Anda tonton berikutnya, walaupun tidak jarang Anda langsung pindah ya, kalau video yang sedang Anda tonton kurang menarik. Nah, artinya apa teman-teman? Wah, artinya adalah bahwa kalau video kita mendapat rekomendasi dari YouTube, kita akan panen viewer gitu teman-teman. Kalau video kita mendapat rekomendasi dari YouTube secara besar-besaran, ya tentu semakin panen lagi. Layaknya tadi ya, saya katakan di awal bahwa YouTube layaknya mucikari. Artinya kalau Anda direkomendasikan, kemudian dibeli, kemudian orang datang lagi beli lagi, orang datang beli lagi, artinya Anda makin sering direkomendasikan oleh YouTube. Artinya video Anda kalau direkomendasikan kemudian ditonton dan ditonton lama, wah Anda akan direkomendasikan terus tuh, video yang itu akan direkomendasikan terus makin banyak orang nonton, makanya akan semakin banyak rekomendasi untuk video Anda. Wah, enak banget ya. Tidak ngapa-ngapain, tidak promosi, tapi mendapatkan rekomendasi yang banyak. Nah, menarik ya. Jadi ini harus kita pikirkan supaya kita mendapatkan rekomendasi yang besar dari YouTube. Nah, saya ambil data dari seorang YouTuber ya, Brian. Thank you Brian sudah share diagramnya. Ya, dari channel beliau ternyata yang 41%. Jadi memang teman-teman, channel yang semakin besar itu semakin besar porsi mendapatkan traffic dari rekomendasi. Jadi kalau channelnya kecil, wajar ya bahwa rekomendasinya mungkin dapat 15%, 10% gitu.
Tapi begitu channel itu semakin besar, dia akan porsi traffic atau view dari rekomendasi jauh lebih besar. Jadi ya di sini ada istilah juga yang kayak makin kaya ya. Artinya yang besar semakin dimanjakan. Kenapa dia besar? Sama ya, tentu berawal dari kecil dulu, berjuang, setelah videonya bagus, kualitasnya bagus, dia akan direkomendasikan. Jadi channel besar sumber trafficnya yang terbesar itu rekomendasi. Ini bisa menjadi indikator buat video kita atau channel kita, teman-teman. Ketika traffic rekomendasinya lebih besar ya untuk video kita, berarti kita udah bener tuh. Kalau rekomendasinya masih kecil gitu, berarti kita masih berjuang ya, masih terus berjuang. Kalau sudah besar tadi udah ngalir sendiri tuh, akan direkomendasikan, dan semakin besar ya. Nanti kita pelajari bagaimana ya supaya video-video kita meningkat, mendapatkan rekomendasi dari YouTube semakin besar. Oke ya, jadi lihat nih 41% dari rekomendasi, dan rata-rata untuk channel-channel besar semakin besar ya. Seandainya misalnya Deddy Corbuzier atau Halilintar akan share porsi trafficnya, saya pastikan itu pasti dari rekomendasi yang terbesar ya. Seandainya Vicky Naki share tentang trafficnya, Arya Ricis pasti dari rekomendasi yang terbesar. Atau misalnya channelnya Ustadz Ujang Bustomi, itu jadi dari rekomendasi yang terbesar. Nah, ini ada data yang menarik. Brick mengatakan bahwa lihat, ada little watch data, ada substansial data, judul, deskripsi, caption gitu. Ya itu oke, itu masih mensupport untuk channel-channel baru, video baru yang baru mau tumbuh ya. Search engine-nya harus benar, jadi metadatanya harus benar, judulnya harus benar, deskripsinya harus bagus. Tapi kita lihat bahwa on video text ya, artinya data-data yang kita masukkan itu kontribusinya di awal bagus, tapi yang substansial adalah video watch factor ya, yang kalau secara substansial artinya ya sebenarnya view dan watch time. Jadi supaya kita mendapatkan rekomendasi yang banyak, berarti view dan watch time dilihat oleh orang banyak, itu rankingnya makin tinggi, mendapat penilaian ranking lebih besar. Kemudian watch time makin panjang, itu juga mendapatkan penilaian makin besar ya. Dengan analogi mucikari tadi, kalau dipakai makin sering dan lama, bayarannya makin mahal ya. Sama kan YouTube, ketika ada video yang ditonton oleh orang banyak, kemudian ditontonnya lama, maka uang masuk ke YouTube-nya makin besar. Kenapa? Karena lewat iklan-iklan, bisa dipasang di awal, di tengah, overlay, akhir ya. Nah, make sense ya. Jadi teman-teman, masuk akal ketika YouTube selalu merekomendasikan video-video yang baik. Nah, ciri-ciri video yang baik adalah view-nya banyak, watch time-nya lama. Jadi view-nya banyak, watch time-nya lama. Nanti kita coba bagaimana ya supaya kita dapat view yang banyak dan watch time-nya yang lama. Oke ya. Nah, ini grafik-grafik ini cukup berbunyi ya teman-teman. Coba, ada data yang menarik ini teman-teman ya. Ternyata video itu akan di ranking bagus kalau videonya lama ya. Videonya 2-20 menit. Tapi akan di ranking jelek ketika videonya pendek ya. Jadi seberapa panjang, ada yang bilang long enough to tell the story gitu ya. Kalau memang butuh panjang ya, butuh sedang. Tapi kalau di bawah 2 menit itu pasti mendapatkan ranking yang kurang baik ya. Video kurang dari 2 menit rankingnya buruk, 2-20 rankingnya bagus. Jadi ya sudah, mulailah membuat video lebih panjang dari 2 menit ya. Makin panjang, asal nggak panjang sekali, itu bagus. Jadi antara 2-20. Ini grafiknya dari data yang muncul adalah bahwa kalau kita lihat nih 2 menit ya, posisi 2 menit sudah, itu masih nilainya rendah.
Begitu sudah mulai 2, ketiga, 4, 5, 6 sampai 20, rankingnya bagus. Nah, oke. Nah, lihat teman-teman, 50% audiens itu ninggalin video kita dalam kurang dari 20 detik. 50%. Jadi kalau Anda lihat di analisis, nanti saya akan buatkan deh video bagaimana pengaruh retensi gitu, hal-hal yang perlu diperhatikan supaya retensinya bagus. Tapi lihatlah video Anda jeglong biasanya gitu ya, hampir semua lah ya video saya jeglong semua. Kenapa itu jeglong? Karena memang mayoritas 50% penonton YouTube itu ninggalin videonya. 50%. Wah, tinggi sekali ya. Itu pengaruhnya bisa karena nggak cocok yang dilihat, nggak sesuai dengan keinginan dia, atau bisa juga melihat rekomendasi video-video yang ada lebih menarik. Kan pernah Anda menonton ya video gitu, baru nonton berapa detik, kayak itu ada thumbnail bagus, tuh penasaran, diklik, akhirnya kita tinggalkan yang video yang tadi kita klik pertama. Itu artinya adalah kita dalam 1 sampai 20 detik itu harus bikin sesuatu yang menarik ya. Intro itu ternyata harus menarik. Menariknya di mana? Ya bikin penasaran, bikin menarik, bikin pengen nonton sampai selesai ya. Entah dengan pertanyaan, entah dengan statement yang bikin penasaran, apapun. 0 sampai 20 detik ya. 0 sampai 15 ya. Orang mengatakan 0 sampai 15, tapi orang detik 20 itu rata-rata 50% lebih meninggalkan. Jadi bisa jadi video kita akan mendapatkan rekomendasi yang buruk ketika intronya salah. Intro awalnya udah salah, nggak menarik gitu, bertele-tele, berlama-lama. Ini kayaknya nggak ada sesuatu yang mau didapat, apa nih nonton video ini, tak langsung tinggalin, kayak gitu ya. Seperti Anda nih keren banget. Kalau sampai nonton sampai detik ini berarti Anda keren kan, melewati 20 detik. Thank you ya, keren. Nah, ini artinya ya intro harus bagus ya. Artinya intronya itu sebaiknya menarik, intronya bisa menahan penonton. Nah, ada hal yang menarik lagi teman-teman. Jadi Brick ini pakar ya, seorang pakar di bidang YouTube tuh mengatakan bahwa lihat nih, freshness boost for new video. Jadi YouTube selalu membantu memboost, artinya merekomendasi gitu ya, mendorong, mempromosikan video-video baru ya. Kemudian ada 1 sampai 3 minggu tuh, bahkan fresh di boost lagi itu sekitar 6 minggu. Jadi lumayan tuh teman-teman. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah ya, supaya kita mendapat bantuan dipromosikan oleh YouTube, berarti ya sering-sering upload dong ya. 6 minggu, kalau biasa 6 minggu upload sekali ya jadi 3 minggu, 3 minggu jadi 2 minggu, 2 minggu jadi seminggu, seminggu sekali upload 1 video. Atau Senin, Rabu, Jumat upload, atau setiap hari. Jadi kita bisa mendapatkan freshness boost gitu ya. Jadi di boost, direkomendasi itu lebih kencang di awal. Jadi teman-teman lumayan lah ya, awal-awal begitu upload kemudian saves public, itu akan dibantu merekomendasikan video-video kita ya. Jadi teman-teman untuk mendapatkan rekomendasi cepetan tuh ya, sering-sering bikin video ya, disiplin bikin video. Oke. Kemudian ada, nah, istilahnya ada short click dan long click ya teman-teman. Short click itu 8 detik ya, 8 detik itu kalau orang udah ninggalin 8 detik ya. Kemudian kalau long click 2 menit. Jadi ya sudah, kalau tadi 50% rata-rata cabut dalam 20 detik ya, kalau Anda bisa menghasilkan atau membuat intro yang baik, kemungkinan lewat 2 menit, berarti perhatikan bener nih 2 menit pertama nih, supaya nyambung terus, itu ada kita akan dapatkan long click. Long click artinya akan di ranking, akan diberi poin oleh YouTube untuk mendapatkan ranking. Jadi teman-teman, awal harus menarik ya. Dulu pernah saya sampaikan di video yang lain bahwa awal harus menarik. Ketika awal menarik dan Anda bisa menahan 2 menit saja, itu udah dapat poin yang bagus untuk rekomendasinya.
20 detik awal, kemudian Anda coba. Nanti saya akan bahas video ada di bagian retensi itu, yang penurunan apa tuh yang membuat turun. Ternyata ya macam-macam. Salah satunya teman-teman, kalau kita nggak kenceng terus, tempo bicara kita aja nggak cepet aja, orang bisa ngabur tuh, bisa pergi. Ada juga dengan teknik-teknik interrupt gitu ya. Jadi kayak video interrupt, dikasih interrupt apa, jadi orang tetap on terus, pikiran orang tuh jadi fokus, nggak mikir yang lain, nggak ngabur, nggak pindah ke lain hati sebelum selesai, di interrupt terus. Jadi belum sempat mikir udah dapat informasi. Nah, bisa seperti itu ya. Oke. Nah, lihat teman-teman, video kurang dari 2 menit itu ranknya jelek ya, rankingnya jelek ya. Tadi udah saya sampaikan ya. Kemudian, jadi kita sudah paham sekarang bahwa ternyata traffic yang tertinggi adalah dari rekomendasi. Berarti sekarang untuk membangun channel atau membuat video kita view-nya banyak, kita harus ngejar mendapatkan rekomendasi dari YouTube ya. Tadi view dan watch time. Di view-nya banyak, watch time-nya panjang, itu akan direkomendasi. Jadi sebenarnya memang awal-awal kan perjuangan supaya view-nya banyak setelah upload itu, kemudian watching time-nya bagus ya. Nah, syukur-syukur sampai di atas 5 menit, di atas 7 menit. Ada grafiknya yang model begini gitu ya, berarti tonton terus sampai habis ya. Itu yang video-video keren. Ada yang rata-rata turun, ada turunnya drastis, jeglong gitu ya. 50 kan mayoritas, 50% meninggalkan video kita, jeglong terus naik. Nah, ini beberapa tip buat teman-teman supaya video kita mendapatkan ranking atau mendapatkan suggested video, mendapatkan rekomendasi. Nah, nomor 1, video yang nyambung teman-teman ya, engage dengan penonton. Misalnya Anda dengan saya, kemungkinan besar Anda adalah seorang YouTuber, entah pemula, entah sudah monetisasi, entah sudah master, tapi untuk checklist lagi apa yang terjadi di YouTube sekarang. Oke ya, berarti nyambung nih, kita ngomongin soal channel YouTube. Kalau Anda nggak punya YouTube channel, mungkin ini video tentang apa gitu ya. Kemudian engagementnya teman-teman, like ya. Kalau teman-teman ngasih like itu thank you nih, meningkatkan ranking video ini. Kasih komen itu juga thank you, terima kasih. Kasih komen itu jadi keterikatannya tinggi. Jadi komennya rame, like-nya rame gitu ya. Jadi itu kalau ada video-video komennya tinggi, like-nya tinggi, itu dianggap itu punya engagement dengan penontonnya, punya keterikatan, punya hubungan emosi gitu ya. Jadi misalnya channel Atta Halilintar ini penontonnya pada nunggu nih kapan nikah gitu ya, ngeliatin monitor setelah beli rumah mau ngapain lagi nih dengan Aurel kan gitu terus gitu. Itu jadi ada ikatan emosinya. Oke, jadi teman-teman, ketika Anda teman-teman punya ikatan, itu makin bagus. Nah, biasanya ikatan terbentuk kalau dalam marketing itu STP ya, segmentation, targeting, positioning. Segmentasi video Anda ke siapa, ditargetkan siapa, positioningnya seperti apa. Mungkin suatu saat kita bahas ya tentang marketingnya. Tapi STP penting ya, segmentasi. Anda punya niche sendiri ya, punya ceruk sendiri kan. Kalau Anda mancing, masak ya, masak biasa ibu-ibu misalnya gitu ya. Anda punya channel misalnya musik, siapa? Anda punya channel humor, ke siapa penontonnya. Oke ya. Kemudian yang kedua, optimasi judul ya untuk SEO-nya, karena search pertama itu traffic berdasar dari search pencarian YouTube bisa ya, pencarian Google bisa gitu ya. Kemudian ketika ranking awal-awal, YouTube belum punya datanya tentunya kan, belum punya data view, belum punya data watch time di video yang baru itu, makanya di fresh push tadi di video baru punya data. Dia akan pakai metadata, dia pakai judul, dia pakai deskripsi yang kita masukkan. Oke, kemudian ya termasuk optimasi metadatanya ya. Metadata ini biasanya Anda masukkan lewat deskripsi, judul, tag ya, tag itu mempengaruhi. Untuk awal-awal teman-teman, itu perjuangan awal memang SEO kan, supaya nanti begitu di datanya sudah cukup diolah,
akan direkomendasikan. Kemudian 4 itu bisa interlink video, teman-teman. Interlink video itu bisa 2 cara Anda masukkan. Di dalam video itu ada kartu ya, kartu. Jadi di kartu itu kalau tidak salah Anda bisa masukkan 5 tuh. Tonton. Itu namanya kartu kan ya. Ya, jadi di bagian kartu Anda masukkan video A, B, C, D gitu. Itu interlink tuh. Habis nonton video ini, Anda tolong nonton video ini, tolong tonton video ini. Nah, itu interlink. Yang kedua, bisa Anda masukkan dalam deskripsi ya. Deskripsi. Misalnya, teman-teman yang pengen tahu tentang meningkatkan subscriber, ketik aja Anda kalau udah punya video itu ya, ketik copy paste gitu linknya. Teman-teman, misalnya Anda punya channel masak, teman-teman, enak kan gulai ini? Nah, teman-teman kalau mau tahu masakan gulai yang versi lain, gulai khusus Solo, ini linknya di bawah ada, sudah saya tulis. Nah, diketik di situ, description. Nggak cuma satu, bisa banyak. Kalau mau ini. Ya, oke ya. Jadi interlink video. Di masing-masing video dioper lagi. Video A ngasih kartu video B, video A ngasih kartu video C, video A ngasih bawah itu description link ke video D. Nanti di D oper ke A dan seterusnya. Jadi interlink. Kalau bisa juga rapi ya. Kalau berupa sequential misalnya itu bisa bagus. Kalau Anda masak misalnya pas gulai tentang kambing, sate segala macam. Kalau bubur bisa begitu interlinknya. Monggo terserah Anda. Oke ya. Yang kelima tentu thumbnail, teman-teman. Syarat thumbnail yang bagus itu sebenarnya kan indikator thumbnail yang bagus tuh orang ngeklik gitu lah. Mau desainnya bagus kayak apa nggak ngeklik ya namanya nggak bagus gitu ya. Mau tulisannya rapi kayak apa nggak ngeklik nggak bagus. Jadi sebenarnya indikator thumbnail itu ngeklik. Jadi kenapa orang ngeklik? Kita mesti tahu ya. Kenapa orang ngeklik? Tertarik, penasaran gitu ya. Tertarik, penasaran, bahkan kesel pun ngeklik kan gitu ya. Kalau dunia politik itu berlawanan aja, tapi ini ngomong apa, penasaran, pengen denger suaranya. Ya, jadi monggo. Nah, di thumbnail itu memang ada unsur gambar, ada unsur kata-kata, ada unsur desain ya. Kalau Anda mengandalkan gambar ya boleh saja ya. Misalnya kalau contoh tur vlog jalan-jalan ya Bali gitu ya, ya udah gambar Bali ya. Tapi kalau misalnya politik mungkin gambar nggak terlalu penting, tapi perlu kata-kata itu ya. Anda perhatikan aja channel-channel politik ngeselin banget kan, ya bombastis, tanda kutip bisa sedikit clickbait atau hoax gitu. Jadi thumbnail yang menarik, ingat ya, yang bikin orang klik dah itu saja. Jadi Anda pikirkan, Anda tes kira-kira kalau saya kasih judul ini penasaran nggak, kasih judul ini orang tertarik nggak gitu ya, penasaran, tertarik, seneng, oke ya. Kemudian teman-teman, 6 disiplin upload ya. Tadi kenapa mesti disiplin upload? Tadi sudah ada alasannya, sudah ada datanya ya, bahwa YouTube selalu membantu fresh boost ya, bahkan 1, 2, 3 minggu sampai 6 minggu di fresh boost ya, dibantu new video boost sama fresh boost 6 minggu tuh. Dibantu dipromosiin tuh teman-teman. Jadi ketika Anda sudah mulai ada visitor view dikalkulasi ya dalam sekian minggu, nanti kalau ternyata itu bagus core rankingnya akan direkomendasikan. Oke ya. Kemudian yang ke-7 teman-teman, durasi tonton, watch time ya, durasi tonton, watch time. Nah, apa yang membuat orang nonton lama? Ya sama sebenarnya, kalau dia tertarik itu boleh aja kok video saya bagus kok nggak ada yang nonton. Entar dulu ya, bisa jadi bagus tapi tidak match dengan audience, tidak match dengan viewernya pengen sate, ini disajikan gulai, kira-kira kan gitu ya teman-teman. Nah, matchnya viewer ini biasanya sangat bagus ketika memang channelnya itu mengkhususkan ke sesuatu, jadi dia nggak kecewa ya ketika dia sudah
berfokus pada channel jalan-jalan, pas kita datang ke channel dia ngomongnya lain ya. Nah, dia berfokus kepada politik gitu, pas kita datang dia pas nggak ngomong politik gitu. Bahkan dia ini adalah oposisi yang selalu nyerang gitu, nonton ke situ, tiba-tiba hari itu berbalik arah politiknya. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman, durasi tonton ya, videonya menarik, aspek menarik macam-macam ya, dari isinya, dari ceritanya, dari penyajiannya, oke, dari banyak aspek ya. Oke, baik teman-teman, nggak usah lama-lama. Jadi karena video ini bisa diulang-ulang, Anda bisa ulang-ulang nih kalau kurang jelas. Tapi kata kunci hal yang ingin saya sampaikan, pesan dalam video ini adalah bahwa porsi terbesar channel-channel besar mendapatkan traffic adalah dari suggested video atau rekomendasi YouTube. Nah, itu harus kita kejar ya teman-teman ya, supaya video Anda bisa mendapatkan rekomendasi yang baik, kemudian rasio tayangnya itu juga tinggi, maka terus menerus banyak tip-tip yang tadi bisa kita kumpulkan lagi dari 7 ini paling tidak ya videonya bagus, ya thumbnailnya bagus, ya intronya yang tepat, ya macam-macam. Jadi memang banyak. Jadi menjadi YouTuber, mengembangkan channel ini memang seni ya, ilmunya banyak, bisa saja algoritma berubah, tapi yakinlah kalau videonya bagus ya yang nonton banyak, yang nonton lama. Jadi kata kunci yang mesti di kepala kita adalah view watch time. Gimana sih orang supaya tahan nonton video kita, gimana orang tertarik, kemudian kita mendapatkan bantuan dari YouTube itu sendiri. Tadi di awal saya sampaikan seakan-akan mucikari. Jadi kalau ini barang bagus ya ditawarkan terus gitu. Oke, nah bagusnya adalah ya video-video kita ini menarik, lama ditonton, oke ya. Bukan bagusnya harus benar. Itu analoginya saya, analogi saja teman-teman. Analogi supaya kita tetap atau sering dipromot oleh YouTube sang mucikari. Thank you teman-teman, sukses besar untuk Anda.